Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, pada kesempatan ini DB Channel akan bercerita tentang seorang pengusaha sukses kaya raya yang berasal dari desa, dari dusun, yang hanya pendidikannya sampai kelas 5 SD. Dia anak seorang ibu yang sangat-sangat miskin. Bayangkan, pernah suatu ketika waktu dia masih kecil, amaknya atau ibunya ketika meminjam beras ke rumah tetangga, rumah saudaranya juga, jangankan beras yang akan dapat, tapi malah disuruh makan aja batu. Karena beras yang dipinjam dulu-dulu belum dibayar. Itu didengar langsung oleh dia yang pergi bersama amaknya itu meminjam beras. Siapa dia? Adalah Bas Rizal Koto, anak desa Padusunan di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang siapa orang yang tidak tahu dengan Bas Rizal Koto? Seorang pengusaha sukses, milioner. Dan di kota Padang itu, hotel yang paling bagus sekarang ini, Hotel Bintang 5, adalah hotelnya Bas Rizal Koto. Hotelnya bernama Hotel Basko. Sobat DB, tentu jadi pertanyaan bagi kita. Kok anak sampai kelas 5 SD, anak kampung, anak dusun atau anak desa bisa jadi orang kaya raya, bisa menjadi milioner? Apa kuncinya? Sobat DB, kuncinya di antara yang lain, salah satunya kelihatannya adalah karena dia sangat-sangat hormat kepada orang tuanya. Sangat santun kepada kedua orang tuanya. Ini bisa kalian teladani. Tolong kalian santun kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Muliakan orang tua. Bayangkan, Bas Rizal Koto ini setelah menjadi pengusaha sukses, apapun kebijakan bisnis yang akan diambilnya, dia selalu meminta petunjuk amaknya. Karena ayahnya sudah meninggal, jadi dia tinggal lagi bersama amaknya. Amak ini adalah panggilan akrab Bas Rizal Koto kepada ibunya. Orang tua perempuannya yang tidak sekolah, yang tidak pernah berbisnis sejak kecil, yang hanya bisa hidupnya dulu di dalam membesarkan Bas Rizal Koto, menerima upah ke sawah bersama suaminya. Tetapi kenapa dia setiap mengambil langkah kebijakan untuk bisnisnya, dia selalu minta petunjuk kepada amaknya. Kalau amaknya melarang sesuatu, dia tidak akan kerjakan. Kalau amaknya memerintahkan sesuatu, dia akan kerjakan. Jadi, sekali lagi, ini bisa jadi contoh teladan bagi kita semua di dalam bersikap sopan santun kepada kedua orang tua. Selanjutnya, Bas Rizal Koto ini adalah seorang yang ulet di dalam berbisnis. Seorang yang gigih di dalam berbisnis. Seorang yang benar-benar tanpa menyerah di dalam berbisnis. Dia tidak malu, tidak gengsi, tidak rendah diri karena hanya sampai kelas 5 SD. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya cita-cita ingin jadi orang sukses dan ingin dia menyenangkan orang tuanya. Ketika kelas 5 SD,
selesai dia menemani amaknya meminjam beras ke rumah tetangga yang tidak bisa dipinjamkan oleh tetangganya itu, dia minta izin kepada orang tuanya, kepada amaknya untuk merantau ke Pekanbaru. Bayangkan anak SMA SD pergi merantau. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Bas Rizal. Sesampai di Pekanbaru, dia di sana, pekerjaannya menyedihkan. Menjadi kenaik mobil dan macam-macam pekerjaan yang dilakukannya. Tetapi halal. Dan karena dia rajin, karena dia benar-benar bisa berlaku baik, sehingga ketika dia jadi kenaik mobil, dia sangat dipuji oleh sopir. Kenapa tidak? Biasanya kenaik mobil itu ketika mobil berhenti, begitu turun penumpang, ini kenaiknya kenaik angkot. Gitu penumpang turun, mobil disuruhnya maju. Bas Rizal Koto bukan demikian dia. Begitu penumpangnya turun, ada membawa barang, diantarkannya barang bawaan penumpangnya itu, yang banyak ibu-ibu pada umumnya, diantarkannya barangnya ke rumah, baru dia berangkat. Sehingga penumpang sangat senang. Dan di terminal selalu penumpangnya menunggu mobil yang kenaiknya Bas Rizal Koto. Jadi apa artinya? Dia sangat rajin dan dia berpikir harus berbuat lebih dari gaji yang akan diterimanya dari sopir. Di mana-mana dia selalu berpikir bagaimana agar bisa berbuat lebih dari apa yang dia terima. Ini perlu kita contoh. Karena kebanyakan kita kalau bekerja, kerjanya sebanyak gaji. Selanjutnya, Bas Rizal Koto ini seperti kita singgung tadi, di dalam usaha dia, di dalam berbisnis, dia tidak pernah ada kata menyerah. Tidak pernah ada. Dan satu hal lagi yang tampaknya membuat dia sukses, Bas Rizal Koto dari kecil sudah punya cita-cita yang besar. Buktinya apa? Ketika dia menjadi kenaik angkot di Pekanbaru, karena dia sangat rajin, maka ditawarkan oleh pemilik angkot itu agar dia nanti dibelikan mobil untuk dia bawa sebagai sopir. Nanti lama-lama biar Bas Rizal Koto saja yang mengurus semua mobil ini. Apa tanggapannya? Dia hari itu juga minta berhenti karena dia bukan bercita-cita menjadi sopir, tetapi cita-citanya menjadi bos sopir. Ini. Jadi Anda-anda yang sekarang masih muda-muda, tolong bercita-cita yang besar. Kalau dipasang cita-cita setinggi langit, kalaupun jatuh nanti akan tersangkut di bintang gemintang. Tapi kalau dipasang cita-cita setinggi pohon kelapa, kalau jatuh langsung terhempas ke tanah. Sekarang Bas Rizal Koto telah berusia 64 tahun. Seluruh usahanya telah diserahkannya kepada anak-anaknya. Dan dia menikmati hidupnya. Karena dia mengakui ketika muda dia tidak bisa sedikit pun bersenang-senang. Karena diterpa terus oleh kesusahan hidup. Sobat DB, mari kita tiru teladani Bas Rizal Koto ini di dalam mencapai cita-cita dan di dalam menikmati kesuksesannya. Dia tidak pernah sombong, dia rendah hati. Sobat DB, sekali lagi, kesantunan kepada orang tua akan membawa kesuksesan kepada seseorang. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha pasti berhasil.